Perkenalkan, nama saya Ahmad Jazuli, NIM D01221103, Prodi DGSD KPTP 2K, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan micro teaching, yang mana micro teaching ini sebagai pemenuhan tugas dalam UAS mata kuliah IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial di SD. Yang mana dalam hal ini saya akan membahas terkait tema keanekaragaman sosial dan budaya. Tema yang akan saya bahas adalah keanekaragaman sosial dan budaya. Saya akan menyampaikan dan memaparkan terkait tema ini, keanekaragaman sosial dan budaya dalam MKIPS. Pertama, saya akan sampaikan pendahuluannya. Indonesia, sebuah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara, terkenal dengan keanekaragaman sosial dan budayanya yang luar biasa. Keanekaragaman ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari suku, bangsa, agama, bahasa, hingga adat istiadat dan tradisi yang unik di setiap daerah. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi ciri khas yang memperkaya identitas bangsa, tapi juga merupakan kekuatan yang menyatukan lebih dari 275 juta penduduk Indonesia. Maka dari itu anak-anak SD, anak-anak perlu saya sampaikan bahwasanya keanekaragaman sosial itu merujuk pada perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu kita itu perlu melakukan interaktif, melakukan literasi, melakukan banyak kegiatan sosial, yang mana dengan begitu kita akan mengerti, akan memahami secara detail terkait keanekaragaman sosial dan budaya ini. Kita akan memahami secara detail dan prakteknya itu kita mengetahui seperti itu. Karena kita ini Indonesia, negara yang memang banyak suku, bahkan bahasa. Keanekaragaman sosial dan budaya ini adalah keberagaman dalam masyarakat yang mencakup perbedaan dalam suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komponen ini mencerminkan aspek sosial yang berbeda dan memiliki karakteristik unik yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Saya akan membahas secara rinci. Pertama, saya akan memaparkan terkait suku. Suku itu apa? Suku itu, suku itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri-ciri fisik dan budaya yang sama, serta mendiami wilayah tertentu di Indonesia. Terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bugis, Madura gitu ya. Setiap suku memiliki bahasa, adat, dan tradisi yang khas. Misalnya suku Jawa memiliki tradisi apa? Wayang kulit. Sementara suku Batak terkenal dengan ucapan, upacara, adat, dan tarian tortor. Apa tadi? Suku Jawa tradisi wayang kulit ya. Wayang kulit. Kalau suku Batak, ini mempunyai
upacara adat, upacara adat, upacara adat dan tarian tortor. Dan tarian tortor. Lah, dengan begitu kita itu harus memang banyak melakukan literasi, banyak melakukan interaksi, berkomunikasi, bersosial gitu, dengan masyarakat kita, supaya kita itu bisa memahami seperti itu apa yang dimiliki suku Batak kan, suku Jawa dan Sunda, tradisi-tradisi yang mereka miliki itu kita biar supaya tahu gitu, supaya tahu apa gitu, tahu pasti gitu, bukan hanya dari cerita gitu. Ini terkait suku. Yang kedua adalah agama. Lah, agama itu adalah sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat untuk menyembah Tuhan atau dewa-dewa ya bagi agama. Lah, di Indonesia terdapat 6 agama yang statusnya legalitas seperti itu. Artinya legalitas itu diresmikan keberadaannya oleh negara Indonesia. Pertama Kristen, pertama adalah Islam, yang kedua Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lah, masing-masing agama ini mereka memiliki tempat ibadah dan cara peribadahan yang berbeda-beda. Itulah keberagaman ini mencerminkan bahwasanya prinsip dasar negara yaitu adalah Pancasila. Artinya Pancasila itu yang menjamin kebebasan beragama setiap warga negaranya. Ya, kita memang hidup di Indonesia ini kan, kita hidup dengan keadaan rukun. Islam bertetangga dengan Kristen, rukun, damai kan, bertetangga dengan agama yang agama yang Katolik, Konghucu dan semacamnya. Nah, kita hidup rukun dan damai. Kenapa kita kok bisa hidup rukun dan damai di Indonesia ini? Karena memang kita memahami betul prinsip dasar negara ini. Kita punya hak kebebasan beragama dan hal itu dilegalitaskan oleh negara Indonesia. Lalu secara singkat sekarang nomor 3, ras. Ras itu apa? Ras itu adalah perbedaan fisik yang mencakup warna kulit, bentuk mata ya, dan ciri-ciri fisik lainnya. Di Indonesia terdapat berbagai ras seperti Melayu, Papua, Tionghoa, gitu. Lah ras ini ya kita perhatikan. Orang-orang Jawa dengan orang Madura, dengan orang Sunda, orang Batak, Melayu kan fisiknya ada perbedaan. Nah, ini yang disebut ras seperti itu. Kita tidak memiliki warna kulit yang sama. Orang Madura warna kulitnya enggak sama dengan siapa? Dengan orang Papua seperti itu. Jadi warna kulit dari orang Melayu ya tidak sama dengan orang Bugis dan seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, keanekaragaman yang keempat, antar golongan. Nah, antar golongan ini mencakup perbedaan dalam status sosial dan ekonomi. Misalnya ada golongan petani, ada juga golongan nelayan, ada juga golongan pegawai, ada juga golongan pengusaha. Nah, di Indonesia antara golongan yang petani dengan yang nelayan dengan yang pengusaha, lah itu mereka ini tidak membuat problem, tidak saling ejek, enggak, tidak saling membuli, tidak saling ngolok, enggak. Mereka biarpun antar golongannya berbeda dengan profesi yang berbeda, mereka hidup dengan rukun, damai, sentosa. Pokoknya hidup dengan kerukunan. Itu sebagai bentuk negara Indonesia ini memberikan hak kebebasan ke mereka di dalam berbeda-beda, namun satu tujuan, Bhinneka Tunggal Ika, bahkan dari bahasa ya. Lah, budaya.
Yang berikutnya keragaman, keanekaragaman budaya. Nah, budaya ini diantaranya saya sampaikan pertama bahasa. Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai alat pemersatu. Namun bahasa daerah tetap dipertahankan, digunakan dalam kehidupan sehari-hari serta ucapan adat. Misalnya kan gini, anak-anak, Indonesia ini kan bahasa yang diterapkan adalah bahasa Indonesia. Ini bahasa nasional. Semua masyarakat Indonesia harus tahu bahasa Indonesia sebagai warga negara yang baik ya, harus tahu bahasa Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia ini punya bahasa daerah. Orang Jawa mempertahankan bahasa daerahnya, bahasa Jawa di kehidupan sehari-harinya. Orang Melayu punya bahasa Melayu, orang Dayak punya bahasa Dayak, orang Sunda punya bahasa Sunda, orang Bugis punya bahasa Bugis, orang Madura punya bahasa Madura. Mereka punya bahasa bahasa daerahnya masing-masing, dari sukunya masing-masing, dan mereka terapkan di kehidupan sehari-harinya. Lah ya gak apa-apa seperti itu, gak apa-apa. Itu suatu bentuk keanekaragaman masyarakat Indonesia. Cuman semua suku ini bahasanya, bahasa nasionalnya satu, apa? Bahasa Indonesia gitu. Yang kedua adat istiadat. Adat istiadat ini kebiasaan dan aturan yang diwariskan oleh leluhurnya ya, regenerasi ke bawahnya. Leluhurnya dulu melakukan apa misalkan. Jadi generasi di bawahnya meneruskan seperti itu. Seperti apa? Seperti upacara ngaben di Bali merupakan ritual kremasi yang melibatkan serangkaian prosesi dan simbol-simbol tertentu. Sementara upacara Rambu Solo di Toraja merupakan ritual pemakaman yang meriah dan melibatkan banyak orang. Lah Solo dan Bali mereka punya dua upacara yang memang dijadikan itu sebagai bentuk adat istiadat. Leluhur mereka dulu melaksanakan. Lah generasi di bawahnya meneruskan, tetap melakukannya seperti itu ya. Jadi ini bentuk keanekaragaman gitu. Kita jangan heran, makanya kita ini harus bersosial yang baik, sering berkomunikasi antar lintas suku, supaya kita ini memang memahami betul adat istiadat yang mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah nomor 3, seni. Seni ini apa? Mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti tarian, musik, seni rupa, teater. Setiap daerah Indonesia memiliki seni tradisional yang khas. Misalnya tari pendet dari Bali, musik gamelan dari Jawa, seni ukir dari Jepara, seni tradisional. Ini semacam hiburan. Seni ini hiburan ya. Masing-masing suku di daerahnya itu mereka punya hiburan, punya seni, dan seni ini adalah hiburan. Lah mereka masih melestarikan seni itu sampai sekarang. Nah ini bagusnya. Kita ini negara besar, Indonesia ini negara besar, negara yang kaya dengan segalanya. Karena itu kita harus menjaganya anak-anak ya, untuk terus dilangsungkan di masa sampean nanti. Nah, selanjutnya adalah tradisi. Tradisi ini adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, dan perayaan. Ini tradisi ya. Tradisi itu seperti apa ya? Seperti robok-robok ya. Robok-robok ya. Ada bubur putih, bubur merah putih itu kan. Nah itu tradisi. Nah itu suatu bentuk keanekaragaman budaya seperti itu. Lalu berikutnya adalah pentingnya menghargai keanekaragaman sosial dan budaya. Yang pertama, kita harus membangun toleransi. 2, memperkaya budaya. 3, meningkatkan persatuan. 4, belajar dari perbedaan. Artinya kita ini biarpun sukunya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda,
Tapi pada nasionalnya kita adalah satu bahasa Indonesia yang kita pakai. Maka dari itu antara suku dengan suku lainnya itu kita harus mengedepankan saling menghargai. Karena dengan begitu kita bisa meningkatkan persatuan. Kalau suku ya ada suku Bugis, suku Jawa, suku Batak, suku Dayak kan ya. Nah, ini perlu kita pelajari gitu ya. Kita pelajari betul. Lalu berikutnya adalah keanekaragaman agama. Keanekaragaman agama ini, kan agama tadi di awal disebut ada 6. Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Islam adalah agama yang bersifatan mayoritas di Indonesia dan tempat ibadahnya adalah masjid. Hari besar keagamannya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Kristen Protestan, ini memiliki gereja sebagai tempat ibadah dan hari besarnya seperti Natal dan Paskah ya. Natal dan Paskah hari besar keagamaan. Lalu Hindu ini berkonsentrasi di Bali. Hindu memiliki pura sebagai tempat ibadah dan merayakan hari besar seperti Nyepi dan Galungan ya. Nyepi dan Galungan itu hari besar agama Hindu. Yang lainnya Katolik ini memiliki gereja sebagai tempat ibadah dengan tradisi yang mirip dengan Kristen Protestan. Jadi hari tradisi yang dimiliki Katolik ini mirip dengan Kristen Protestan, namun dengan beberapa perbedaan dalam urusan ritus dan liturginya. Seperti itu, ada bedanya. Kalau Buddha ini vihara adalah tempat ibadah bagi umat Buddha dengan hari besar seperti Waisak ya, Waisak. Lalu Konghucu ini punya kelenteng sebagai tempat ibadah dan merayakan Imlek sebagai salah satu hari besarnya. Konghucu ini Imlek hari besarnya. Tapi kita bagi yang beragama Islam ya hari besarnya hari raya Idul Fitri. Keanekaragaman ini kita harus saling menghormati, saling menghargai seperti itu. Mungkin anak-anak terkait keanekaragaman sosial ini sedikit kami paparkan. Untuk pertemuan berikutnya nanti saya sampaikan di materi berikutnya. Yang pasti keanekaragaman sosial dan budaya ini kita punya banyak keanekaragaman sosial kita sangat banyak, keanekaragaman budaya kita sangat banyak yang kita ketahui di Indonesia ini, baik yang bersifatan agama, ras, suku, bangsa, suku itu. Itu harus kita pahami betul, karena karena supaya kita itu tidak gagal paham ketika tidak mengetahui, ketika tidak mengetahui. Makanya kita harus pelajari yang anak. Mungkin hanya ini aja ya. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.